Selamat pagi, perkenalkan saya Nasarti Syaramis dari kelas A semester 3 jurusan Sosiologi dengan NIM 190303001 dari kelas A semester 3 jurusan Sosiologi. Hari ini saya membahas mengenai teori sosiologi modern. Yang pertama yaitu mengenai paradigma sosiologi. Di sini paradigma sosiologi adalah cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. George Rizer menuliskan secara spesifik paradigma yang terdapat dalam sosiologi. Dan dalam bukunya Sosiologi A Multiple Paradigm Science memaparkan 3 paradigma sosiologi sebagai ilmu sosial, yakni paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Paradigma fakta sosial ialah cara pandang yang melihat fenomena sosial sebagai sesuatu yang bisa dipelajari secara langsung dan diukur pengaruhnya terhadap individu, dan terdapat 2 teori yang dikategorikan oleh Rizer dalam paradigma ini, yaitu teori struktural fungsional dan teori konflik. Lalu, dalam paradigma definisi sosial yang merupakan cara pandang yang menekankan pada realitas sosial bersifat subjektif. Dan teori yang termasuk dalam paradigma ini adalah teori tindakan, teori interaksionisme simbolik, dramaturgi, dan fenomenologi. Lalu ada paradigma perilaku sosial yang merupakan cara pandang yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara individu dengan lingkungannya, dan terdapat 2 teori yang dikategorikan dalam paradigma ini, yaitu teori perilaku dan teori pertukaran sosial. Lalu ada teori struktural fungsional. Di sini struktural fungsional adalah sebuah sudut pandang yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur sosial dengan bagian yang saling berhubungan. Di sini hubungannya bersifat timbal balik yang cenderung bergerak ke arah equilibrium dan bersifat dinamis. Tokoh pertama yang mencetuskan teori ini yaitu Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Dan pemikiran struktural fungsional pertama kali berasal dari pemikiran Emile Durkheim yang dipengaruhi oleh pemikiran Auguste Comte dan Herbert Spencer. Comte dengan pemikirannya itu mengenai analogi organismik kemudian dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer dengan membandingkan dan mencari kesamaan antara masyarakat dan organisme, hingga akhirnya dikenal dengan istilah request fungsionalis, di mana dijadikan sebagai sebuah panduan bagi analisis substantif Spencer dalam pergerakan analisis fungsional. Lalu dipengaruhi oleh Comte dan Spencer, maka studi Durkheim tertanam kuat terminologi organismik tersebut, dan Durkheim mengatakan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan di mana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan dan mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang, dan bagian tersebut saling terinterdependensi satu sama lain, sehingga jika ada yang tidak berfungsi akan merusak keseimbangan sistem. Dan dari pemikiran Durkheim ini maka muncul dalam teori Parsons dan Merton mengenai struktur fungsional. Lalu yang berikutnya di sini ada teori struktural fungsional dari Talcott Parsons. Di sini dalam struktural fungsional Talcott Parsons terdapat 4 imperatif fungsional bagi sistem tindakan, yaitu A, G, I, L. Dan Parsons percaya bahwa ada 4 imperatif fungsional yang diperlukan di seluruh sistem, yaitu adaptasi, di mana sistem mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Lalu, ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Lalu ada sistem pencapaian tujuan, di mana sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya. Dan ada integrasi, di mana sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya, dan ia harus mengatur hubungan dari ketiga imperatif fungsional tersebut, yaitu A, G, dan L. Lalu ada latensi, di mana sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbarui motivasi individu, dan pola-pola budaya menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut. Lalu Parsons menggunakan A, G, I, L dalam 4 sistem tindakan, yaitu organisme behavioral adalah sistem tindakan yang menangani fungsi adaptasi dengan menyesuaikan dan mengubah dunia luar. Lalu ada sistem kepribadian yang mana menjalankan fungsi pencapaian dengan mendefinisikan tujuan-tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang digunakan untuk mencapainya. Dan ada sistem sosial, di mana
menangani fungsi integrasi dengan mengontrol bagian-bagian yang menjadi komponennya. Lalu ada sistem kultural, di mana menjalankan fungsi latensi dengan membekali aktor dengan norma-norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak. Dan lalu ada teori struktural fungsional dari Robert Merton. Di sini, Merton mengkritik beberapa aspek ekstrem dalam dan kuku dari fungsionalisme struktural. Dan Merton mengkritik apa yang dilihatnya sebagai 3 postulan dasar analisis fungsional. Yang pertama yaitu postulan kesatuan masyarakat. Di sini, postulan ini menyatakan bahwa seluruh kepercayaan dan praktik sosial budaya standar bersifat fungsional bagi masyarakat. Dan Merton berpendapat bahwa meskipun hal ini tidak berlaku bagi masyarakat kecil dan primitif, generalisasi ini dapat diperluas dalam masyarakat yang lebih besar dan lebih kompleks. Lalu ada postulan kedua adalah fungsionalisme universal, di mana di sini dinyatakan bahwa semua bentuk dan struktur sosial kultur memiliki fungsi yang positif. Dan Merton berpendapat bahwa ini bertentangan dengan apa yang kita temui di dunia nyata, bahwa tidak semua struktur, adat istiadat, gagasan, keyakinan, dan sebagainya memiliki fungsi yang positif. Lalu dalam postulan indispensabilitas, di mana argumennya adalah bahwa seluruh aspek standar masyarakat tidak hanya memiliki fungsi positif, namun juga merepresentasikan bagian-bagian yang terpisahkan dari keseluruhan. Dan postulan ini mengarah pada gagasan bahwa seluruh struktur dan fungsional diperlukan oleh masyarakat. Di sini ada teori berikutnya, itu mengenai teori konflik. Teori konflik muncul pada abad ke-18 dan abad ke-19 dan dapat dimengerti sebagai respon dari lahirnya revolusi, demokratisasi, dan industrialisasi. Teori konflik muncul sebagai bentuk reaksi dari tumbuh suburnya teori fungsionalisme struktural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala di masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. Di sini ada teori konflik menurut Karl Marx. Teori konflik adalah salah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda, di mana komponen yang satu berusaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingannya masing-masing. Lalu Marx melihat konflik sosial terjadi di antara kelompok atau kelas daripada di antara individu. Hakikat konflik antara kelas tergantung pada sumber pendapatan mereka. Lalu ada dari teori konflik Ralph Dahrendorf. Di sini asumsi Ralph masyarakat ialah bahwa setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial. Juga berbagai elemen kemasyarakatan memberi kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Dan fakta kehidupan sosial ini mengarah Dahrendorf kepada tesis sentral bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Lalu ada teori konflik dari Lewis Coser. Di sini Coser memberi gambaran bahwa konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan berkenaan dengan kekuasaan, status, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi. Dan konflik menurutnya dapat terjadi antara individu, kelompok, atau individu dengan kelompok. Dan menurut Coser, konflik merupakan cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan, dan mempertegas sistem sosial yang ada. Lalu ada teori konflik dari George Simmel. Di sini, menurut Simmel, konflik merupakan bentuk sosial yang berinteraksi dan mendesainnya dalam kerangka untuk memecahkan dualisme sebagai cara untuk mencapai kesatuan. Dan konflik tidak dimaksudkan untuk menghentikan keteraturan sosial yang menyebabkan berhentinya kehidupan masyarakat. Keteraturan dan konflik akan membentuk kesatuan atau kehidupan sosial bersama dan secara keseluruhan akan bersifat positif. Berikutnya yaitu mengenai teori pertukaran. Di sini teori pertukaran sosial adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan sosial terdapat ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Lalu ganjaran merupakan segala hal yang diperoleh melalui adanya pengorbanan, dan manakala pengorbanan merupakan suatu hal yang dihindari, dan keuntungan adalah ganjaran yang dikurangi dari pengorbanan. Jadi
Jadi perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antara dua orang berdasarkan perhitungan untung dan rugi. Lalu analisis mengenai hubungan sosial yang terjadi menurut cost dan reward, salah satu ciri khas dari teori pertukaran ini. Lalu teori pertukaran melihat perilaku nyata, bukan proses-proses yang bersifat subjektif. Dan selanjutnya yaitu teori interaksionisme simbolik. Di sini teori interaksionisme simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi, dan fokus dari teori ini adalah pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Lalu, jika ditelusuri lebih dalam bahwa teori interaksionisme simbolik berada di bawah payung perspektif yang lebih besar, yaitu perspektif fenomenologis, dan masuk dalam kategori paradigma definisi sosial yang menganggap bahwa subject matter dari sosiologi adalah tindakan sosial yang penuh arti, yaitu tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya yang diartikan kepada orang lain. Dan ciri dari teori ini adalah bahwa manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakan melalui simbol-simbol yang muncul. Dan teori interaksionisme simbolik melihat simbol sebagai media yang efektif dan interaktif yang dilakukan oleh aktor. Simbol di sini menjadi media yang digunakan oleh aktor untuk menyampaikan pikirannya, perasaannya, dan maksud serta tujuannya pada orang lain. Dan simbol sebagai media terdiri dari berupa bahasa, isyarat, gambaran, atau warna, dan lain sebagainya. Baik, yang berikutnya itu mengenai teori dramaturgi. Di sini, dramaturgi adalah teori yang mengemukakan bahwa teater dan drama mempunyai makna yang sama dengan interaksi sosial dalam kehidupan manusia. Dan dramaturgi diperkenalkan oleh Erving Goffman pada tahun 1959. Di sini, Goffman menganalogikan bahwa dunia sosial seperti panggung sandiwara, di mana individu menampilkan sebagai aktor memiliki kemampuan untuk menampilkan kesan realitas kepada diri aktor lain agar dapat meyakinkan citra yang diberikan pada orang lain. Dan asumsi dasar dari teori ini bahwa peran yang ditampilkan atau yang diharapkan dalam interaksi diri aktor mengandung simbol tertentu yang digunakan sebagai standar dari perilaku manusia. Lalu, menurut interaksi simbolis, manusia memainkan berbagai peran dan mengasumsikan identitas yang relevan dengan peran-peran yang terlibat dalam kegiatan satu sama lain dan menunjukkan siapa diri mereka. Lalu dalam hal ini, Goffman juga mengasumsikan bahwa ketika orang-orang berinteraksi, mereka menyajikan gambar diri untuk diterima orang lain yang disebut sebagai pengelolaan kesan, dan hal ini digunakan aktor untuk memupuk kesan-kesan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan dalam video ini.